Halo, aku Andin, mau ngobrol bareng Grit.id. Oleh orang terdekatnya siapa nih, yang mana ya? Kalau sama suamiku dipanggilnya sayang, atau Bu, itu tuh dari Bibu gitu waktu panggilan dari pacaran sampai sekarang. Jadi bukan Bu ya, kayak Bu. Kalau sama anak-anakku Ibu, kalau sama orang tuaku, eee, kayak jadi ada panggilan mamaku dari kecil itu panggilannya kutuk. Kutuk tuh kalau dalam bahasa Jawa kayak anak ayam yang kecil-kecil itu. Terus, teman-temanku manggilnya Ndung, itu dari Andin, jadi waktu SMA dipanggilnya Andun, terus jadi Ndung. Tapi jadi banyak orang juga yang kan manggil aku Mbandin dari dulu gitu, terus jadi Mbandun gitu, jadi banyak banget, panggilanku tuh banyak banget. Deskripsikan aku, banyak ide, otomatis juga banyak mau. Terus aku itu orangnya pemikir banget, terus aku orangnya apa ya, Virgo banget. Susah ya, Virgo banget, luas. Jadi karena aku kayak dari dulu tuh kebiasaan orangnya sosial banget gitu ya, social banget. Jadi seharusnya sih aku bisa cukup cepet untuk bisa get along sama orang baru. Me time aku tuh hampir tiap hari, jadi kayak karena bangunnya paling pagi di rumah, jadi aku biasanya ya pagi-pagi tuh rutinitasnya tuh udah banyak banget, kayak mulai dari misalnya journaling, breathwork, terus meditasi, terus grounding, terus olahraga gitu. Jadi itu me time-ku tuh aku usahakan sebelum anak-anak bangun gitu. Jadi kayak inilah waktuku untuk grounded sebelum aku kayak disibukkan dengan berbagai pikiran dan kegiatan lainnya. Yang terseru kemarin, aku baru aja pulang dari Bali, kayak hampir seminggu kita lagi di Bali. Tapi yang jelas gitu sih, kalau misalnya di Jakarta itu biasanya emang karena aku kan kerja juga satu kerjaan sama suamiku gitu. Jadi kadang-kadang tuh kalau tidak menciptakan dedicated quality time, akhirnya tuh pembicaraan sehari-hari kayak suka kecampur gitu loh, antara yang personal, antara kita yang relationship, terus yang aku sebagai ibu dan dia sebagai bapak, atau misalnya kayak kerjaan itu suka nyampur jadi satu. Cuman kalau misalnya kayak ada kita udah meniatkan untuk quality time yang mungkin nggak harus kayak kemarin liburan ke Bali, bisa aja kayak kita makan bareng sesudah pulang kerja gitu-gitu, itu juga bisa jadi quality time banget. Ya, mungkin menurutku kayak mesti banyak belajar gitu kali ya, maksudnya aku nih walaupun udah rilis album ke-9 kayak beberapa waktu lalu, tetap mindset aku tuh adalah kayak aku penyanyi baru juga gitu, yang aku pengen belajar, karena kan sebenarnya banyak hal yang terus berubah gitu, dan berubahnya tuh cepat. Dan aku juga nggak mau so tahu gitu dengan merasa bahwa dulu ini works, sekarang harusnya works juga, nggak gitu karena belum tentu gitu. Makanya aku selalu punya mindset ya bener-bener belajar dari awal lagi gitu. Dan ya itu menurutku sih kenapa bisa tetap get along gitu dengan segala perubahan ini. Yang menjadi trigger untuk ketok palu pertamanya itu adalah kehausan atau kebutuhan aku untuk berkarya dan mengeluarkan karyanya gitu. Karena buatku kayak hampir separuh dari hidupku, dan mungkin lebih dari separuh hidupku itu aku jalani sebagai seorang penyanyi gitu. Jadi aku ngerasa kayak bernyanyi dan mengeluarkan karya itu udah menjadi sebuah kebutuhan gitu. Dan
Kemudian lagunya yang mana itu aku rasa yang pertama main itu adalah gut feeling-nya dulu gitu. Baru abis itu pemikiran-pemikirannya. Kemudian ya pasti ada diskusi internal dan segala macamnya. Tapi ya itu kira-kira runutannya. Alasan dibalik perilisan album Sehidup Semusik. Iya, alasan yang pertama karena aku merasa sudah butuh untuk merilis album baru dan aku juga udah punya idenya udah cukup lama gitu tentang konsep dibalik Sehidup Semusik ini, dimana konsepnya aku kepengen punya album yang kira-kira produsernya beda-beda gitu dengan warna musik yang beda-beda dan kira-kira ceritanya tentang apa aja dan ingin ada lagu-lagu dengan genre yang seperti apa gitu. Jadi aku merasa itu kebutuhanku. Kemudian akhirnya kita coba untuk produksi, walaupun ketika produksi juga nggak cepet juga ya. Sebenarnya 2 tahun lebih lah aku memproduksi album ini gitu. Jadi banyak waktu, banyak tenaga, banyak pikiran juga yang terfokus kepada si album ini. Tapi aku happy sekali dengan hasilnya. Ternyata gue suka banget deh gitu, ini rasa yang gue nggak pernah cobain nih gitu. Kalau ditanya benang merah yang paling menjadi benang merahnya itu sendiri adalah semua albumku dari 8 album sebelumnya yang pakai intro itu cuman ada 1 lagu, 1 album doang yang pakai intro itu cuman album. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.